Salam lestari, salam kenal dari Akarimba Outdoor, menyapa para pendaki di penjuru Nusantara. Gua Rizky Parija, salam Akarimba. Yoi, sekarang gua udah bersama Bro Aang. Apa kabar, Ang? Alhamdulillah sehat Ki. Yoi, ini nama lu Aang bener nih? Bukan, nama asli gue Farhan Rizky. Oh, Farhan Rizky. Ini yang gue dengar kan nih, lu penggiat alam bebas nih, Iya. khususnya di pendakian gunung. Iya, Ki. Nah, yang gue dengar juga, lu sering mendaki di Jawa Tengah. Itu hampir semua gunung di Jawa Tengah udah lu daki. Iya, benar Ki. Bisa lu ceritain nggak untuk sahabat Akarimba nih yang lagi nonton kita nih? Oh iya, pertama sih gue naik gunung tuh di Gunung Sindoro yang terletak di Jawa Tengah juga. Iya. Pertama kali gue naik gunung tuh emang Jawa Tengah. Dan kalau bermaksud gue untuk naik ke Jawa Tengah terus gini, jadi transport gampang, Iya. apa-apa serba murah. Gue kalau setiap naik gunung Jawa Tengah selalu gue belanja di tempat pasar yang misalnya kayak di Gunung Sindoro. Waktu itu gue di pasar Kretek. Pasar Kretek. Itu di situ dimana harga sangat murah Ki. Gue 5.000 punya duit 5.000 nih atau goceng lah istilah kata zaman sekarang. Tuh bisa dapat sayur sop satu buat 10 orang kali. Makan mewah ada tuh ya di Iya. gunung ya. Begitulah, jadi gue maunya naik Jawa Tengah. Bukan nih gue nggak mau main ke Jawa Timur atau ke Jawa Barat. Emang waktunya aja kali ya, belum Waktunya sempet ya. belum sempet. Nah, terus nih ngomong-ngomong pendakian nih. Pendakian pertama kali lu. Itu kan Gunung Sindoro. Iya. Nah, kesan-kesan lu pas pertama kali naik gunung itu apa? Dan yang lu dapat gitu pengalaman dari gunung itu. Nah, pertama gue naik Gunung Sindoro itu berlima nih sama kawan-kawan gue. Gue pertama naik gunung tuh liatnya iri sama temen gue Ki. Iya. Pertama tuh temen gue naik ke Gunung Ciremai. Dia selesai turun, ngirimin dah tuh foto-foto dia. Gue bilang, iya, belum waktunya saya naik gunung, ibarat kata gitu. Nah, langsung nih. Kemudian temen gue mengajak gue ke Gunung Sindoro. Dia bilang, ya udah, ayo jalan. Itu letaknya pas habis Lebaran tuh 2018-an. Gunung Sindoro lewat jalur mana ya? Alang-alang Sewu. Alang-alang Sewu, berarti itu jalur baru ya? Bisa dibilang sih sebenarnya bukan jalur baru, tapi belum banyak yang tahu gitu. Karena emang mungkin udah dibuka udah lama, cuman Belum terkenal. Tapi gitu sekarang udah terkenal kok. ya. Udah terkenal. Pengalaman lu lihat jalur itu apa bedanya nih sama yang jalur yang paling rame gitu pendaki lewat Keledung kan? Iya, Keledung. Begini Ki, di via Keledung sama di Alang-alang Sewu tuh lain berbeda. Alang-alang Sewu tuh treknya ibarat kata jauh dah banget. Soalnya dia perbedaannya begini Ki. Sunrise Camp Keledung ada di pos 4. Iya. Sunrise Camp via Alang-alang Sewu tuh ada di pos 3. Berarti jalurnya panjang ya? Jalurnya panjang. Bayangin. Dari base camp sampai masuk ke kawasan hutan 2 jam kalau jalan kaki. Nah, itu ada ojek juga gak kayak pihak Keledung kan itu ada ojek? Ada. Ojek gila. Iya. Gue taruh di depan, kayak gue di belakang. Berarti lu pernah ngerasain ojek sumbing ya? Pernah. Gimana tuh? Oh, kalau galan. Ekstrim ya. Nah, terus gear yang lu pakai nih, mungkin ada sahabat Akarimba nih yang baru mau mulai mendaki kan gitu, nggak tahu gear yang dipakai itu, gua harus pakai sepatu apa sih? Gua harus bawa tenda atau enggak sih yang gitu? Nah, nih. Itu gear yang standar safety untuk pendakian itu seperti apa? Oh, kalau misalnya standar safety sih minimal ya, gue sebutin ya. Ki. Tenda, sepatu, celana. Ingat tuh, celana bukan celana lepis yang begini nih. Iya, Keras. nggak boleh kan emang. Sakit gitu juga. Celana, sweater, atau jaket tebal dah, istilah kata biar nggak dinginin. Iya. Nih headlamp juga terpenting nih Ki, yang ini Ki. Si waktu kita jalan malam atau kita turun sore, terus kena maghrib, kan gelap. Nah langsung kita pakai headlamp ini. Nah yang terpenting juga tuh SB. SB ya? SB. Apalagi di keadaan Jawa Tengah nih, yang gue sering naik Jawa Tengah tuh, kalau lagi musim panas nih, dingin nih, masya Allah dah. Iya, emang sih kalau kata orang nih, gue pun ngerasain nih. Kalau saat hujan gue naik gunung, sama saat musim kemarau nih, gue naik gunung, itu lebih dingin di musim kemarau. Nih kita ngobrol mulu nih, ada kopi lah, minum kopi. Oh iya Ki, makasih Ki. Santai aja kalau di channel gue mah ya.
Udah ngopi lah, santai. Tapi rokoknya nggak ada nih. Ya. Ini mungkin- Santai, iya. Kan kita ngobrol-ngobrol santai ya kan, sharing-sharing, berbagi cerita gitu. Nah, tadi kan udah ngomongin gear safety nih. Iya. Sepatu kan penting nih. Iya. Kadang nggak, apalagi kalau musim hujan, walaupun nggak musim hujan nih, kadang kalau ya lu tau lah, kalau itu pasti licin lah kalau bukan pakai sepatu yang benar-benar safety gitu. Safety seperti apa gitu. Nah, gue juga pernah tuh Ki, pengalaman gue pas pertama naik Gunung Sindoro tuh gue nggak pakai sepatu safety. Gue pakai sepatu Adidas, bukan Adidas yang trail running. Oh, berarti yang cats itu ya? Iya, yang sering buat orang kondangan. Iya. Nah, jadi sepatu sih minimal trail running atau bots gunung ya. Ah, Nah, itu yang jadi kalau misalnya bots gunung tuh menginjakkan buat di tanah, ngegigit di istilah kata. iya bisa ngerem kan gitu. Iya. Apalagi khususnya buat jalur-jalur kayak di Gunung Jawa Timur, Semeru tuh. Gue belum pernah sih ke sana, tapi insya Allah bisa Insya Allah. sebaran. Nah, berarti kan ada bahayanya nih pakai sepatu biasa kan gitu ya. Soalnya bukan kadang sih, gue pernah ngeliat gitu ya, di salah satu gunung itu pendaki pakai sepatu yang gak standar safety. Dia pakai sepatu tuh yang, lu inget gak yang zaman sekolah tuh ya, kalau makin kotor tuh makin keren sepatu. Oh iya, gue tahu. Iya, Yang dia- merek Nice kan? Iya, Nggak usah disebutin. dia pakai itu kan ya. Karena temen gue pun ada pengalaman pas lagi ke Guntur naik itu, ini taplaknya jebol, tapak kakinya jebol. Nyeker dong. Iya, akhirnya nyeker kan, jadi bahaya kan, apalagi kalau hujan, licin kan kayak gitu. Gunung di Jawa Tengah nih, selain Sindoro, itu kan Sindoro pendakian pertama kali lu. Itu ada gunung apa lagi gitu yang lu daki? Gunung yang gue daki banyak, ada Selamet, Sumbing, Unggaran, hampir semua di Ki, boleh Ki. Yang belum hanya satu di sana, Apa tuh? yang sering dikeramaian orang. Oh, Prau. Iya. Menarik nih, kenapa lu nggak mendaki Gunung Prau? Itu kan istilahnya ya terkenal lah di para pendaki kan gitu. Iya. Apa emang waktunya, apa emang ada something ya kan? Bisa Jadi ceritain? Ki, Gunung Prau itu kan sangat rame Ki. Kalau gue begini Ki, gue punya sistem naik gunung. Gue tuh jalan di Keman baru berhenti, jalan di Keman baru berhenti. Kalau misalnya gue nungguin orang turun nih, gue berhenti, jalan dikit berhenti, tuh capek ngopi. Iya emang. Gue makanya belum mau naik sono begitu. Nah cuman kan di pendakian ini kan kita harus memikirkan rekan setim nih, seperjalanan. Misalkan teman kita ada yang nggak kuat, ya kan, kita harus tungguin. Nah untuk mungkin pendaki-pendaki yang baru mau mulai gitu ya, yang mau mulai mendaki, itu gimana gitu cara ngatur barisan? Nah itu gimana? Jadi begini Ki, kalau gue tuh mendaki biasanya 5 orang di tim. Gue biasanya kalau nggak di depan, kalau nggak di belakang, di paling belakang. Jadi gini Ki, jadi kalau misalnya sewaktu yang tengah nih pemula nih, Iya. yang depan jalan duluan ketinggalan jauh. Nah si pemula ini capek, jadi masih ada gue di belakangnya. Jadi si pemula ini nggak malu untuk berhenti karena nggak ada orang. Jadi dia berhenti, ntar gue nyamperin dia. Nah itu kan yang amannya Yang kayak aman. gitu. Istilah kata gini dah, yang penting ada yang buka jalan sama orang belakangnya gitu. Nah Ang, dari sekian gunung nih yang pernah lu daki, Iya. ada gak pengalaman yang berbekas gitu ya, yang menarik di dalam pendakian lu gitu? Ada Ki, terutama di Gunung Selamat. Kenapa tuh? Di Gunung Selamat nih, gue jalan sama rekan-rekan kerja gue. Iya. Sama rekan-rekan kerja di Gunung Selamat, gue turun jam 4 sore, nyampe pos 2 sekitar jam 6 gue break tuh Ki. Pas gue mau turun jalan sedikit, gak lama ada orang minta tolong. Itu pikiran rekan-rekan kerja gue semuanya setan. Iya. Jadi nggak ada yang mau nyebutin. Itu keadaan malam. Iya, tapi nggak tahu tuh orang hipotermia, di berdua, yang satu hipotermia. Nah dia bingung, ya kan? Gue juga sempat takut, wah setan nih, bingung dong di gunung jam segitu. Iya Ya bener. udah, gue jalan, akhirnya ketemu tuh orang.
Tuh orang itu nya udah gue tolongin akhirnya. Kalau sih khususnya mainnya buat semua penonton Akarimba, kalau nemuin orang yang hipotermia atau teman mengalami hipotermia nih, satu penanganannya, jangan panik. Iya. Segera gantiin bajunya, takutnya keadaan bajunya basah atau gimana, gantiin bajunya dan selimutin pakai SB yang tebel kalau bisa. Itu aja sih penyampaian hipotermia nih. Itu dibalurin dulu gak sih pakai apa gitu biar anget kan? Sebenarnya sih nggak usah dibalurin Ki. Gue selama ngedaki nih, kalau misal hujan, kalau misalnya jas hujan gue udah robek atau gimana, tuh gue tetap pakai baju basah. Kalau intinya begini, baju kita basah, kita jangan ngebreak kelamaan. Minimal 2 menit kita ngebreak, jalan lagi. Soalnya kalau di gunung baju kita basah, udara semakin dingin, semakin masuk gitu hipotermia. Nah, itu berarti tips dari Aang nih Iya. tentang bagaimana penanganan hipotermia di gunung. Pertolongan pertama lah istilahnya ya. Pengalaman pertama tuh. Iya. Nah, sekarang nih dari banyak gunung yang lu daki nih, pernah gak lu ngalamin kejadian horor? Wah, kalau kejadian horor tuh pernah Ki, Di mana tuh? di Gunung Lau. Di situ ada gue, Adul, Reja, sama Bopeng. Nah, lagi break nih semua nih. Gue penasaran dong, gue pengen nge-track. Lalu ya sebentar gue nge-track dulu. Iya. Pas gue nge-track, sekilas ada subhanallah putih-putih deh. Gue gak mau bilang ke Adul, gue cuman bilang, ayo cepetan udah, gak usah nge-break lama, jalan. Takutnya sama kemalaman. Nah sini pada kekel, jadi gue semakin emosi kan. Udah cepetan jalan. Si Adul bilang, gue capek, ngapain dipaksa. Gue pengen bilang tapi ragu. Ya udah gue bilang, udah jalan dulu, ntar kita nge-break gampang kok. Udah gue jalan tuh, berasa emang udah gue merinding banget Ki. Tuh sekarang sampai merinding. Iya, alhamdulillah sih. Kan ada yang nyamperin tuh, sebagian yang dari atas nyamperin ke bawah. Nah gue langsung minta tukeran. Gue sampai tempat camp tuh, udah gue langsung diem, nggak ngapa-ngapain di tenda, diem aja. Ngambilin barang, siapin buat tidur. Gue gimana nih, mesti tidur aja udah. Nah, lu kan lewatin Pasar Dieng tuh, tempat dimana salah satu pendaki nih dari Indonesia nih yang naik Gunung Lau, itu hilangnya di situ. Nah, pertama sih begini, gue bukan mau ngambil egois atau gimana. Kan kira-kira naik 13 orang, tanggungan gue di atas ada 1. Jadi ini si abangnya, nyokap bokapnya, nah nitipnya ke gue. Kalau misalnya gue tinggal ke bawah, gue nggak tahu keadaan di atas. Ya udah kan gue naik tuh, pas gue lewat Pasar Dieng, gue kepikiran sama pendaki yang hilang, Alfi. Itu di pikiran gue namanya Alfi. Gue bilang jangan, gue ngelawan. Gue jalan masuk, nah ketemu tuh pohon semacam kayak pintu. Gue masukin masuk, jalan terus. Gue sembari teriak-teriakan tuh, Bang Faisal, gak ketemu Ki. Wah udah gue jalan santai. Gak lama gue jalan, tiba-tiba tuh depannya jurang. Astagfirullahaladzim, jurang. Wah gue bingung nih. Gue ngeliat handphone, udah jam 6. Wah sebelum maghrib mesti nyampe gimana caranya. Tuh gue dari Pasar Dieng gue lari terus Ki. Lari. Alhamdulillah tuh pas gue nemuin lagi pintu itu, gue langsung keluar lagi kan. Gue keluar, gue ambil kanan, gue lari terus ketemu tumpukan batu itu dah tuh. Iya, gue tahu tuh. Gue bilang, tumpukan batu. Gue inget, gue pernah nonton di YouTube, tumpukan batu tuh udah deket dari gerbangnya. Gue langsung tarik. Tuh di situ masih pikiran Ki. Nggak lama gue dengar suara orang kayak teriak. Wah, gue samperin suaranya. Alhamdulillah itu tahu orang boyem. Iya, alhamdulillah orang boyem. Emang sih, gue dengar kabar sih emang di Pasar Dieng itu emang jalurnya absurd ya. Nggak jelas gitu, maksudnya arahnya kemana, ini kemana. Gini Ki, nih pas gue nyampe warung di Boyem nih. Nah pas nyampe warung Boyem, temen gue nanya, treknya mantep ya Ang ya, Pasar Dieng. Gue bingung dong. Gue tanya, treknya mantep gimana bang, maksudnya bang? Iya, nanjakan mulu. Gue langsung nyebut, demi Allah, demi Rasulullah, gue gak nemuin tanjakan, nemuin landai mulu. Lah, landai mulu. Pas teman gue yang nunjukin bilang, lo mau tau di sini gak?
Nah dia pelangnya tuh warna hijau. Iya. Gue ketemu pelang abu-abu. Buset gue bilang. Nah. Alhamdulillah tuh gue tuh nggak hilang di situ. Itu dia kan yang lu cerita itu kan, kok nggak sama, padahal nih dari situ tuh arahnya sama gitu ke sana. Iya, makanya pas turun disuruh lihat jalur gue. Tuh di pada kaget semua Ki. Tapi tuh gerbang yang pohon itu nggak ada. Pelang abu-abu juga nggak ada. Dari lu naik itu Ang, gue kan dari Gupak Menjangan nih. Iya. Ya lu tahu teman kita ada yang capek kan kayak gitu. Iya, si Adul. Iya, diajak foto-foto dulu ngeliat sunset kan, foto-foto, habis itu turun ke tenda itu gua udah malam Ang. Nyampe jam berapa tuh kira-kira? Kira-kira jam 7-an lah. Jam 7-an itu senter gua mati dan itu gua pakai lampu HP. Blitz. Iya, itu jarak pandang cuma dari sini sampai situ. Lu tahu kan yang lagi kita naik kan ngebul tuh kan. Semua sih emang. Iya, dari situ kan lama tuh nyari jalur, turun. Nah, sampai tenda. Nah, yang Bang Omen ini kan masak mie tuh. Iya. Masak mie. Nah, gue di dalam sama si Adul kan. Itu tiba-tiba kan, tenda yang depan nih. Tenda anak-anak kita juga. Tenda yang depan tuh Bang Omen denger suara sleting. Sret. Dah. Nah, itu Bang Omen langsung celinguk kan. Gue nanya, "Apaan, Bang?" "Enggak, udah." Udah kan kayak gitu. Abis itu gue ngobrol, nyairin suasana nih kan. Gue ngobrol nih bertiga sama Adul ngalor ngidul lah, ngobrol apaan aja lah gue obrolin. Nah tiba-tiba nih dari samping tenda kayak ada suara gitu. Gue langsung nanya lagi, denger Bang? Iya udah santai kan, kata Bang Omen tadi. Nah dari situ kan udah nih anak-anak gue tungguin kan, gue pikir tuh naik langsung summit turun lagi, ternyata kan lu nginep lagi di Moyem kan. Gue tadinya mau summit, tapi ngeliat kondisi anak-anak juga kan yang lupa pada bawa SB itu makanya tuh gue bilang SB penting. Itu dia kelupaan bawa SB di atas. Lo mau tahu gak Ki gue tidur pakai apaan? Selimut Boyem gue tarik semuanya. Apa bilang Boyem, deh jangan dipakai semuanya, sisain satu buat saya. Dipakai buat anak-anak Ki. Tapi Boyem memang baik sih ya, terkenal juga. Jadi gue gak tidur di situ. Tips untuk kalian yang ingin memulai mendaki atau yang sudah pernah mendaki, salah satunya restu orang tua, berdoa, jangan tinggalkan sholat, ikuti aturan yang ada. Oke sahabat Akarimba, jadi itu tips dari Bro Aang, tips mengenai gear safety pendakian. Terus tadi juga udah berbagi cerita-cerita horor dan cerita menarik yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita, terutama yang penggiat alam bebas. Oke, sampai ketemu lagi di Tamu Rimba gue berikutnya. Gue Rizky Farija. Salam lestari, Salam Akarimba.